dalam konteks saat ini gitu, melihat arus balik dalam peralihannya. Jangan sampai kan kita terlambat lagi, terus lambat dan kita nanti gak maju terus kayak gitu. Gimana mohon tanggapannya. Kemana nih kalau siapa dulu kan? Karama. Silakan Kang Rama dulu. Kalau saya sih zaman peralihan sekarang ini kan sebetulnya sama dengan dulu. Kita selalu menjadi bangsa yang terkaget-kaget lah. Jadi ya kalau nggak mau terkaget-kaget, ya baca buku sejarah, ya baca sastra-sastra yang gitu. Tapi kan faktanya berapa persen sih yang baca, gitu, apalagi baca buku sejarah. Itu masalahnya satu, literasi kita masih lemah. Kedua, kebijakan pemerintah juga sama. Orde Baru jelas nggak orientasi poros maritimnya nggak jelas karena orientasinya pangan kan kalau Orde Baru. Yang sekarang pemerintah 10 tahun juga bilang poros maritim yang saya baca dari beberapa peneliti tentang maritim juga belum maksimal walaupun anggarannya besar sekali. Tapi anggaran besar itu ya hanya cuma untuk pembelian alutsista gitu, kapal perang dan hal-hal yang kayak gitu. Tapi penguatan perdagangan, penguatan yang lain ya juga nggak begitu diperhatikan gitu. Saya pikir terlalu beresiko kita ke depan sebetulnya. Karena generasi sekarang kan sudah sangat kecanduan digital ya, dan ekspansinya sangat masif. Ini arus baliknya ya sangat, kan produk digital kan bukan produk kita sebetulnya. Bukan budaya kita. Pembelajaran sekarang ya, apalagi sekolah sekarang. Apalagi pembelajaran sekarang. Kalau pembelajaran sekarang kan sudah kacau balau itu. Kurikulum nggak jelas. Baru sudah 4 bulan baru diterbitkan peraturan menterinya, kan nggak beres ini. Saya pikir itu. Karena kekagetan kita dari ya pemimpinnya juga kaget-kagetan karena ya saya yakin mereka nggak membaca sejarah itu. Harus kemana atas dasar membaca sejarah. Coba aja teman-teman baca ininya Bappenas itu, yang masa Orde Baru sama yang sekarang. Ya itu lompat-lompat setiap tahun itu, setiap 5 tahun 10 tahun ke depannya itu nggak runut gitu. Jadi mau kemana Republik ini juga nggak jelas. Sesuai kepentingan politiknya per periode itu. Jadi sangat beresiko ketika arus ini membawa kita entah mau kemana ini. Ini kita masa arus balik periode kesekian kali nih, Bung. Betul, Bung. Betul kan? Betul loh, dari masa arus balik ini, terus masa arus balik periodenya zamannya Soekarno. Nah ini ya balik yang entah zaman keberapa ya nih. Soalnya pemerintah kita juga malas membaca, mengulik sejarah gitu loh. Padahal untuk misalkan membangun daerah itu, misalkan membangun daerah kan perlu membaca sejarah karena mereka punya local wisdomnya masing-masing gitu loh. Jadi nggak bisa generalisir, nggak bisa kayak gitu, karena local wisdom itu sangat pengaruh dengan kebijakan atau lokalitas yang ada di daerah gitu, termasuk politik, termasuk ekonomi gitu. Nah itu semua diratain, semua disamaratakan semua bahwa ini semuanya kayak gitu, jadi ya repot gitu loh. Kayak gitu ya. Termasuk memahami sejarah masa lalu si per daerah itu bagaimana sih kearifan lokalnya gitu, nah itu juga perlu sebenarnya bagi pemerintah kita untuk membangun peradaban di
ini bisa memperdaerah gitu contohnya. Ini kan semua kalau kita kan misalnya kurikulum semua rata kan, kurikulum semua rata, terus apalagi itu pembangunan semua rata kan. Padahal menurut saya sih nggak begitu kalau kita melihat dari dari situasinya nggak begitu. Jadi setiap daerah itu berbeda. Itu aku agak sepakat dengan dulu Nagara Kertagama itu yang menjelaskan bab tentang tata negara gitu loh. Nah, jadi per daerah itu malah justru dia diberikan keleluasaan untuk mengolahnya sendiri gitu, tetapi hukum tetap mengacu pada hukum yang pusat gitu loh. Itu kan ada itu ya, tata hukum negara itu di agama itu kan. Ya. Oke. Kan Desa Mawa Tata Negara Mawa Cara itu. Desa Mawa Tata Negara. Oke, kalau gitu gini deh, saya mau melakukan satu tindakan sederhana saja. Perubahan itu memang harus kita siasati karena orang yang bisa ikut di dalam perubahan itulah yang dia tetap boleh dikatakan berhasil. Nah, coba nanti poin-poin daripada yang sudah kita baca ini saya coba mau visualisasikan lah ya. Mungkin yang paling menarik adalah mungkin dari sudut pandang Galeng sama Idayu. Cuman di situ nanti kita selipkan kayak sejarahnya kayak apa. Karena nggak bisa dipungkiri literasi yang sekarang itu adalah literasi digital, nggak bisa dipungkiri. Jadi satu bab kita baca, kita diskusikan mungkin 2,5 jam. Tapi mungkin kalau diringkas dengan sebuah video pendek mungkin berdurasi 2 menit, 3 menit malah bisa mancep ya. Dan itu aku lihat di Tanah Bumbu ada yang sudah bisa membuat dengan demikian baik audio visualnya. Nah, sekarang kita pindahkan saja poin-poin yang ada di buku ini ya, sehingga nanti bisa dilihat ya. Nah, itulah yang bisa kita lakukan, bahwa menyiasati ini kita bisa melakukan itu dan kita manfaatkan karena ini memang kondisi perubahan, sehingga nanti kalau itu dibuat menarik, mungkin anak-anak SMP, anak-anak SMA jadi tertarik untuk apa sih sebetulnya, baru dia akan masuk ke bukunya. Tetapi kita arahkan, lah kita inilah yang bisa melakukannya ya. Mungkin nanti kita giliran saja seperti narasi seperti apa. Coba saya akan sama kami yang ada di kampung di Kalimantan gitu.